Bahkan Bang Samad saya ingin lebih jauh lagi sebenarnya. Karena ini saya melihat jalan buntu. Perlu juga dicek percakapan antara handphonenya korban Eki sama bapaknya. Saya malah takut nanti tiba-tiba kita dibuat jalan yang jauh, ternyata juga ada persoalan di sini. Kok tiba-tiba ini kok mengalihkan ke pihak luar? Bagaimana ini keadaan-keadaan mereka ini? Katanya Pak Rudiana ikut menangkap, kemudian Pak Rudiana juga ikut menginterogasi mereka. Pak Rudiana juga secara kolektif katanya ikut menganiaya di antara mereka yang yang ditangkap itu. Seperti keterangan dari salah satu saksi PK-nya Sakatatal ya, Renaldi, mengatakan bahwa ia dianiaya, disiksa, rambutnya dibakar segala macam. Menjawab ini bagaimana Pak Rudiana? Baik. Kemudian juga ada informasi yang menyebutkan bahwa ini statement yang terakhir beberapa hari yang lalu kita dengar dari Dede yang mengatakan bahwa ia dipaksa oleh Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu. Ini seperti apa, Pak? Assalamualaikum. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Wan di channel Wan Nur TV. Apa kabar Anda semuanya? Kita hari ini kembali menyimak bagaimana penjelasan dari pakar hukum, yaitu Bapak Asmi, ahli pidana, yang kemarin juga dihadirkan di persidangan Sakatatal, yang mana beliau menilai banyak kejanggalan di kasus Bina Cirebon ini guys. Dan ada juga nanti bagaimana semua tuduhan yang dituduhkan kepada Rudiana, semua itu disangkal, dan kata Pak Rudiana semua itu adalah tidak benar. Bagaimana videonya? Kita langsung saja simak bersama-sama. Asmi, sebagai ahli pidana nih, apakah Anda melihat ya di dalam pengajuan novum ini ke PK, Anda melihat bahwa memang kasus ini sebenarnya sama sekali tidak memenuhi syarat pada saat dilakukan persidangan pendahuluan, baik pengadilan negeri, banding maupun kasasi, itu tidak memenuhi syarat untuk memutus orang-orang yang sebagai tersangka menjadi pelaku pembunuhan? Kalau kita lihat fenomenanya dan akhirnya dinamika yang semakin berkembang kemari dengan mulai muncullah fakta-fakta baru, ya sangat jelas. Mulai keraguan lokus, mulai keraguan tempus, mulai keraguan terhadap orang-orangnya. Karena bagaimana mungkin mereka tiba-tiba memasang badan, gitu kan? Tiba-tiba suatu ketika menyatakan saya pernah melihat orang bawa bambu, terus satu sisi lagi si AF akhirnya tiba-tiba merubah hari ini, gitu kan? Bahwa kejadian itu tidak ada sama sekali. Ini kan menjadi catatan-catatan yang penting. Sampai dia bilang saya merasa tidak hutang kebenaran ya kira-kira atas 7 terpidana yang menjalani. Dede, kata Dede ya? Iya, kira-kira begitu kan. Yang kemarin melalui podcastnya Pak Dedi itu sudah terungkap gitu loh kira-kira. Bukan Pak Dede itu. Saya kok menyatakan orang yang saya tidak melihat sebagaimana mestinya. Karena memang sakit hatinya temannya saja tadi, katanya begitu kan. Ya udah nanti ikutin sajalah arahnya seperti ini. Nah, sehingga kira-kira orang yang sebenarnya tidak melakukan, dipaksakan untuk melakukan. Padahal dalam pidana kan itu harus real, bahwa seseorang itu karena perbuatannya atau keadaannya. Kalau mereka tidak punya perbuatan, tidak ada keadaannya untuk dimintai pertanggungjawaban, bagaimana mungkin? Ini yang memang ya peradilan sesat mungkin bisa saja terjadi, bahwa orang-orang ini tidak dari awal memang mindiknya juga keliru menurut saya Bang. Jadi Pak Rudiana katakanlah awalnya pada waktu itu, apakah memang TKP-nya itu di kabupaten yang lain yang bukan wilayahnya, tiba-tiba dipindahkan di tempat yang katanya di belakang sekolah atau di belakang showroom tempat cucian motor tersebut, itu kan masuk wilayah yang berbeda. Apakah itu berkaitan tentang Pak Ibtu Rudiana bisa kewenangan dia di Polres Cirebon karena memang dia bertugas di Cirebon. Kalau dia nanti di luar bukan di Polres Kota Cirebon, sulit bagi dia untuk mengkoordinasikan di lapangan. Karena ini terbukti mindiknya, mana timnya yang turun siapa, baru kapan reskrim diturunkan. Seharusnya administrasi penyidikannya jelas. Tapi dalam kasus, jadi kita ini sambil menyimak, sambil belajar tentang hukum ya guys. kasus ini nampak sekali unprofesional.
terhadap administrasi penyidikan yang dilakukan Polres Cirebon pada waktu itu. Oke, Bung Asmi, ada yang menarik nih. Kalau kita lihat bahwa ada penyitaan CCTV, kemudian ada penyitaan HP, tapi kedua alat bukti ini nggak dibuka. Kan gitu, harusnya CCTV-nya dibuka, apa isinya. Kemudian HP-nya juga harus dibuka, apa percakapannya Vina dan Eki. Apakah ini juga menjadi hal yang sebenarnya sangat urgent untuk mengungkap tabir dari kasus kematian Eki dan Vina ini? Patut diduga karena memang harus dicari kesesuaian kan antara keterangan yang dituangkan oleh BAP tadi akhirnya dipalidasi dengan CCTV, mungkin ada tadi antar handphone. Bahkan Bang Samad saya ingin lebih jauh lagi sebenarnya. Karena ini saya melihat jalan buntu. Perlu juga dicek percakapan antara handphonenya korban Eki sama bapaknya. Saya malah takut nanti tiba-tiba kita dibuat jalan yang jauh, ternyata juga ada persoalan di sini. Kok tiba-tiba ini kok mengalihkan ke pihak luar? Bagaimana nih keadaan-keadaan mereka ini? Kita cari-cari, soalnya ini para tersangka ini kan kita sudah tahu mulai kan DPO yang dimanipulatif. Ya kan mereka yang bikin DPO tiba-tiba DPO itu katanya fiktif. Ya kan tangkap orang nyatakan ini adalah orangnya Peggy Perongnya tapi nyata-nyatanya bukan orang itu lagi gitu loh. Dan lepas ya. Ya, terus ini mulai lagi rentetan yang pada terpidana ini menyatakan ternyata mereka bukan mulai nih. Orangnya mereka tidak tahu apa-apa tiba-tiba akhirnya menjadi tumbal atas peristiwa ini. Nah, kita harus masuk ke dalam dong ini. Jadi Mabes Polri atau Pak Kapolri yang kemarin ingin mendorong saintifik, tolong dong dicek percakapan handphonenya. Iya, harusnya Pak Rudiana itu dengan putranya juga. Harus dicek. Dia juga harus tahu nih. Kalau menurut Bung Asmi nih, sebagai pakar hukum pidana, kenapa alat bukti berupa CCTV dan HP itu percakapan itu tidak dibuka di pengadilan? Padahal itu kan alat bukti. Seharusnya dibuka kalau untuk mengungkap kebenaran dari peristiwa ini. Apa yang menyebabkan sampai nggak dibuka? Ruang gelap dong. Ruang gelap. Sengaja, ada faktor pasti kesengajaan. Kalau dia ingin lurus saja dia akan terang-terangan terus dah. Karena otomatis kan di awal itu. Dan sayangnya juga teman-teman jaksa pada waktu itu juga tidak mau meneliti. Karena ada duluan kan perencanaan yang katanya sudah ada BBM atau SMS pada waktu yang kita nggak tahu. Mulai ada perencanaan kan di bulan Agustus itu. Kita akan serang ini. Itu dari siapa? Ke handphone siapa? Mungkinkah guys CCTV dan juga HP itu akan diungkap atau diselidiki nantinya? Kita lihat saja ya guys kelanjutan kasus Vina Cirebon ini. Nomor yang mana? Ini kan tidak terkonfirmasi lagi. Tambah tadi CCTV, masa sepanjang jalan kok rute itu banyak, ada toko-toko juga, ada perumahan-perumahan juga. Kan tidak harus serta-merta hilang di titik yang sama. Tapi kan akan tampak kendaraan ini diduga dari sekolah yang tadi diduga itu ke flyover itu kan banyak yang dilewatin. Ada toko-toko yang 24 jam mungkin, ada juga mungkin perumahan-perumahan yang bagus yang mungkin di depannya ada. Minimal nampak yang lalu lalang itu siapa. Ya, kenapa itu tidak dibuka kan katanya? Apakah ini dilakukan oleh oknum penyidik yang tidak kayaknya membuka lebih dalam tentang CCTV itu dan tentang HP? Kan yang melakukan penyitaan kan penyidik kepolisian pada. Kenapa dia tidak buka itu untuk diajukan ke pengadilan? Apakah itu faktor kesengajaan dilakukan penyidik untuk menyembunyikan sesuatu? Pasti menghilangkan sesuatu karena ya apakah akibat ini ada sesuatu yang tidak mau ditarik yang lebih jauh gitu loh. Jadi akhirnya dipotong pendek saja. Ini jadi tumbal. Ini dijadikan bumper supaya tidak terbuka yang lain. Yang penting proses hukum jalan. Jadi pastilah penyidik yang paling tahu. Pasti ada pergulatan batin penyidik yang memeriksa pada waktu itu. Apalagi dari misalnya dari narkoba dipindahkan ke reskrim. Seharusnya ini ada validasi dong antara teman-teman penyidik ini gitu. Tidak serta-merta. Tapi ingat, bad cop dan good cop itu selalu ada di mana-mana, Bang. Dijawab nih sama. Nah, polisi baik dan polisi jahat itu ada di mana-mana guys. Dan kali ini kita akan sama-sama melihat dan menyimak bagaimana semua tuduhan yang dituduhkan kepada Pak Rudiana semuanya dibilang tidak benar guys. Pak Rudiana untuk klarifikasi juga ke massa karena isu yang beredar di luar biasa. Katanya Pak Rudiana ikut menangkap,
kemudian Pak Rudiana juga ikut menginterogasi mereka. Pak Rudiana juga secara kolektif katanya ikut menganiaya di antara mereka yang yang ditangkap itu. Seperti keterangan dari salah satu saksi PK-nya Saka Tatal ya, Renaldi, mengatakan bahwa ia dianiaya, disiksa, rambutnya dibakar segala macam. Menjawab ini bagaimana Pak Rudiana? Baik, sebagai seorang tua yang mengamankan pertama, saya tidak melakukan namanya penyidikan. Saya hanya menggali informasi. Setelah mereka mengakuin, kami serahkan. Tentunya segala macam upaya penyidikan ada di reskrim. Saya tidak turut campurkan penyidikan. Dan kemudian kaitan dengan ada yang katanya lakukan penganiayaan itu tidak ada sama sekali, Mbak. Karena saat kami menyerahkan ke reskrim, posisi mereka masih bersih, masih utuh, tidak ada namanya penganiayaan. Tidak ada yang namanya penganiayaan katanya, guys. Tapi bukti banyak foto-foto para terpidana itu mukanya pada lebam dan berdarah-darah itu, guys. Gimana itu ceritanya? Jadi nggak benar Pak Rudiana ikut menganiaya mereka ataupun terjadinya penganiayaan yang mereka alami. Iya. Nah, kemudian juga ada informasi yang menyebutkan bahwa ini statement yang terakhir beberapa hari yang lalu kita dengar dari Dede yang mengatakan bahwa ia dipaksa oleh Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu. Ini seperti apa Pak Rudiana? Itu saya katakan tidak benar, Pak ya. Karena saya ketemu Dede itu tanggal 31. Justru kami dapat informasi dari D itu. Berarti nggak ada benar untuk diarahkan segala macam. Tidak ada. Pak Rudiana, saya beberapa waktu yang lalu sempat melakukan wawancara juga dengan kuasa hukum dari Dede yang mengatakan bahwa Dede itu kan logikanya begini deh, kalau seorang saksi pasti dia diminta untuk dihadirkan di dalam persidangan. Nah ternyata si Dede tidak dihadirkan dalam persidangan. Saya sempat bertanya pada saat kuasa hukum, kenapa Dede tidak dihadirkan ke persidangan? Apakah tidak dapat surat undangan? Ternyata katanya Dede dapat surat undangan, tapi setelah dapat surat undangan itu, Dede berkomunikasi nih dengan Pak Rudiana, dan Pak Rudiana bilang, udah nggak usah datang. Bener nggak sih? Itu tidak benar, Mbak ya. Artinya sebagai pelapor, saya tidak pernah bercampur kaitan dengan apa yang penyidikan, apalagi kaitan dengan undangan buat Dede. Itu jadi nggak, setelah Dede bilang, Pak, di pukul 4 sore di tanggal 31 itu ya, ketika Dede nelfon Bapak, setelah itu ada komunikasi lagi nggak dengan Dede? Itu komunikasi terakhir adalah ketika dapat informasi mereka semua anak-anak berkumpul di sana. Ya. Oke. Nah, kemudian Pak Rudiana, keluarga merespon setelah peristiwa luka ini terjadi 8 tahun yang lalu kembali mencuat, bagaimana Pak Rudiana? Tentunya mungkin Pak bisa bayangkan, Mbak ya, setelah kami 8 tahun lalu kehilangan anak dan kemudian sekarang rame lagi, cukup berat buat kami. Mengingat peristiwa yang cukup berat kami lupakan. Setelah kami mulai ikhlas, sekarang rame lagi sehingga membuat saya teringat kembali kehilangan anak. Anak yang sangat kami sayangi. Pak Rudiana ada jadi beban tersendiri nggak sebagai pelayan masyarakat, sebagai kepala rumah tangga, juga sebagai katakanlah bagian dari masyarakat sosial dengan kasus ini? Karena tidak bisa dipungkiri Pak Rudiana yang sempat irit bicara, irit memberikan klarifikasi, menjadi orang yang terpojokkan. Tentunya dengan pemberitaan yang negatif kepada saya, yang mana itu tidak benar sebenarnya, tidak benar, Mbak ya. Namun seolah-olah dibikin sama opini menggiring semuanya seolah itu negatif kepada saya. Ini cukup berat karena saya harus mengalami atau menerima fitnah-fitnah yang cukup luar biasa. Sementara saya sebagai orang tua yang sudah kehilangan anak dan juga saya memiliki anak yang harus mendapat informasi-informasi yang luar biasa. Sampai anak saya psikis, istri saya juga psikis dengan berita tersebut. Yang semuanya memojokkan saya. Ya. Jadi anak Pak Rudiana itu juga merasa tertekan dengan peristiwa yang terjadi. Sangat tertekan. Ya. Nah kemudian Pak Rudiana, ini kan kasus menjadi mencuat, orang jadi ingat lagi setelah ini jadi sebuah film. Film katanya sempat minta izin sama Pak Rudiana. Betul, beberapa waktu lalu sebelum diputarnya film tersebut sempat ada yang datang ke kantor. Namun itu saya tolak karena saya tidak mau meninggalnya anak saya itu dipublis. Seperti saya nggak ikhlas sih. Dengan meninggalnya anak pun
saya merasa kehilangan. Kalaupun difilmkan kayaknya saya nggak ini. Tapi ada sosok Eki Pak di sana Pak. Dalam Saya film sendiri itu kan nggak lihat tayang. filmnya. Oh Bapak nggak lihat Nggak lihat filmnya? filmnya. Oke. Tapi Bapak tentunya berkeberatan dengan film yang sudah tayang dan sempat bombastis itu Pak. Itulah yang menjadi situasi kepada kami, menjadi banyak tekanan-tekanan yang nggak jelas, Pak, negatif banget. Tapi pada situ sempat ngobrol kan dengan nggak Bapak tolak itu, tadi Bapak mengatakan Bapak tolak. Bapak tolak itu Bapak tolak untuk bertemu atau Bapak tolak untuk difilmkan? Saya tolak untuk difilmkan karena sempat datang ke kantor menemui saya meminta izin, namun saya tolak. Alasannya nggak mau membangkitkan luka lama. Betul. Oke, baik. Seharusnya kalau memang semua tuduhan yang dituduhkan kepada Pak Rudiana itu adalah fitnah, buka dong CCTV dan juga HP itu, dibuka, selidiki, dan telusuri semuanya. Berani nggak? Kalau cuma bilang semua itu tidak benar, semua itu fitnah, semua orang pun bisa bilang gitu, ya kan? Gimana nih menurut pendapat Anda semuanya tentang pernyataan yang diungkapkan oleh Pak Rudiana ini? Silahkan tulis semua tanggapan Anda di dalam komentar, guys. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini, guys. Kita nanti sambung lagi di video selanjutnya. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video saya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.